Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Firumi, NIM 20104112552. Saya akan menjelaskan materi 3. Teori manajemen merupakan istilah umum yang digunakan secara longgar untuk menunjukkan temuan-temuan riset, kerangka analisis, proposisi, kepercayaan, pandangan, pengamatan, dan usulan yang semuanya berusaha menjelaskan bagaimana para manajer seharusnya melakukan pekerjaan manajemen. Teori birokrasi Max Weber disusun dalam konteks historis filosofis. Weber adalah ahli sosiologi Jerman pada tahun 1864 sampai 1920. Bukan seorang manajer, insinyur atau konsultan manajemen. Minatnya adalah proses perubahan sosial dan khususnya efek rasionalitas terhadap pemikiran agama dan kapitalisme. Rasionalitas yang dimaksud Weber adalah semacam aksi atau model mengorganisasi di mana segala tujuan ditetapkan secara jelas. Semua tindakan kecuali yang desain untuk meraih tujuan tertentu dieliminasi. Aplikasi konsep rasionalisme Weber terhadap konteks organisasi merupakan sesuatu yang menjamin posisi unggul para ilmuwan dalam pemikiran manajemen modern. Istilah yang diterapkan Weber pada bentuk organisasi yang dibangun di atas wewenang legal rasional yang murni adalah birokrasi. Dari paparan di atas jika tarik implikasinya dalam dunia pendidikan, yaitu yang pertama, birokrasi madrasah harus memiliki spesialisasi dalam arti memiliki visi, misi, perencanaan, program, dan strategis pelaksanaan, serta tujuan yang jelas dan terukur. 2. Tinjau ulang aturan yang tidak berkaitan langsung. 3. Menjaga impersonalitas dengan kode etik kebersamaan. 4. Memiliki pendidikan dan tenaga kependidikan yang penuh waktu bukan sebagai sambilan di dalam suatu organisasi ada aturan-aturan. Motivasi adalah satu yang membuat individu terikat kepada aturan-aturan tersebut, dan motivasi masing-masing orang berbeda, dan motivasi inilah yang harus dicari. Seorang pemimpin diharapkan bisa meningkatkan motivasi para stafnya. Pengembangan suatu lembaga atau organisasi bisa dilakukan melalui cara membangkitkan motivasi. Upaya yang lain untuk meningkatkan kinerja ialah dengan memberikan tantangan sebagai hal yang baru di dalam pengembangan skill para staf atau keahlian. Dan selanjutnya, komunikasi ialah hal yang terpenting dalam suatu organisasi. Bagaimana informasi bisa dibagikan kepada seluruh bagian pegawaian dengan baik. Selanjutnya, menurut Taylor, organisasi tersebut bisa maju sebab selalu dilakukan latihan yang harus terus-menerus. Di dalam suatu organisasi, pemimpin harus bisa melihat kelemahan-kelemahan yang ada dan mengajak semua stafnya bekerja sama. Begitu juga dengan gaya kepemimpinan sangat penting dalam pemimpin. Selanjutnya, materi 4. Pengertian manajemen menurut ahli. Untuk mengetahui pengertian manajemen yang lebih dalam, berikut ini adalah definisi manajemen menurut ahli. Yang pertama, George R. Terry pada tahun 1997 dikenal sebagai bapak ilmu manajemen. George R. Terry dalam bukunya Principles of Management menyebutkan pengertian manajemen. Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi inilah yang kemudian dikenal dengan fungsi manajemen. Yang kedua, Ouyang Lee. Pengertian manajemen menurut Profesor Ouyang Lee adalah ilmu dan seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, koordinasi, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, Mary Parker Follett. Mary mendefinisikan manajemen sebagai sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Namun definisi ini bisa juga artikan oleh beberapa orang yang mencari kesalahan karena ada orang lain yang membantu menyelesaikan pekerjaan. Keempat, Henry Fayol. Henry Fayol mendefinisikan manajemen hampir sama dengan para ahli
para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada mencapai tujuan yang efektif dan efisien. 5. Lawrence A. Play. Menurut Lawrence A. Play, definisi manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan sesuatu. Fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli memiliki banyak kesamaan. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan G.R. Terry menyebutkan terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Unsur manajemen dalam fungsi manajemen. Dalam melaksanakan fungsi manajemen, sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sumber daya yang dikenal sebagai unsur manajemen. Masing-masing unsur ini saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, jika salah satu di antaranya tidak ada atau tidak sempurna, maka akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Peran penting manajemen bagi perusahaan menurut Peter F. Drucker, manajemen yang efektif merupakan sumber utama perusahaan-perusahaan maju. Maka dari itu manajemen sangat penting bagi perusahaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.